Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Di kesempatan ini kita gas lagi Demon Hunter season kedua. Oke lah, daripada lama, mending kita langsung gaskan aja ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Lee Hae-yeol secara kebetulan mendapatkan sebuah misi, yang mana ia diharuskan untuk bertemu dengan Saint dari kultus Dewi. Akan tetapi, ia lebih memilih memasuki sebuah rift terlebih dahulu, sebelum menemui Saint dari kultus Dewi, sebagaimana yang diharuskan dalam misinya. Dan kali ini, ia masuk ke sana, dengan ditemani salah satu junior dari Magus Tower. Cleo yang terlihat cukup ketakutan, sekaligus terpukau oleh seisi tempat itu, lantaran ini adalah pengalaman pertama baginya memasuki sebuah rift. Di sisi lain, pikirannya juga dipenuhi rasa penasaran tentang mengapa Top Mage Lee Hae-yeol malah mengajak dirinya. Padahal, semua orang mencoba mengirimkan permintaan ekspedisi ini, tapi entah mengapa, Top Mage Lee Hae-yeol menolak semua permintaan dari para senior. Salah satu seniornya sempat mengatakan, alasan mengapa dirinya yang dipilih, kemungkinan karena Lee Hae-yeol sangat menghormati dirinya yang merupakan junior. Ia juga tidak mengetahui apakah anggapan itu benar atau mungkin karena kasihan kepada dirinya. Tersadar akan tugasnya dan tujuannya ikut ke sana, ia dengan cepat menepis pemikiran tersebut dan lebih memilih fokus untuk mengumpulkan tanaman herbal sebagaimana yang Lee Hae-yeol perintah. Dan di saat yang sama, dia secara kebetulan menemukan salah satu tanaman. Karena terpesona dengan bunga dari tanaman itu, membuat dia berpikir bahwa itu adalah tanaman herbal yang ia cari. Namun ketika akan meraih tanaman tersebut, Lee Hae-yeol secepat mungkin menyuruh Cleo untuk tidak mengambilnya. Tapi karena sudah terpikat oleh tanaman itu, Cleo tidak dapat mendengarnya, sehingga Lee Hae-yeol memilih menghentikannya dengan manifestasi magis yang terbentuk dari elemen es. Merasakan aura magis Elder Xenios, dia sontak langsung berbalik, dan secara tidak terduga, dia langsung ketakutan begitu melihat sejumlah tangan hantu yang sudah berada dalam kondisi membeku. Lee Hae-yeol mengatakan, dirinya telah melihat level kekuatan Xenios, dan dirinya juga tidak punya pilihan selain mencegah Cleo dengan cara ini. Meski tidak sempurna, tetapi ia telah belajar memanifestasikan elemen es. Kemudian, dia memberitahukan bahwa tanaman itu disebut sebagai Gotroot, sebuah tanaman yang dapat menarik jiwa dan para hantu ke dalamnya. Mengetahui bahwa tanaman itu berbahaya, Cleo sontak merasa tidak enak karena kurangnya pengetahuan. Dirinya sampai membuat masalah. Melihat wajah murung Cleo, Lee Hae-yeol menanyakan alasan Cleo pergi ke dalam rift, yang tentunya Cleo menjawab bahwa dirinya ingin mengumpulkan herbal demi kemajuan penelitiannya. Maka dari itu, Lee Hae-yeol menyuruh Cleo untuk fokus pada tugasnya, dan ia akan membekukan semua hantu yang terbang mendekat. Wajah murung Cleo seketika berbinar-binar, begitu mendengar perkataan Lee Hae-yeol, seolah perkataan itu merupakan sebuah penyemangat. Lalu dengan santainya, Lee Hae-yeol meminta Cleo untuk menganggap kejadian barusan sebagai pengalaman latihan. Padahal di sisi lain, Lee Hae-yeol tengah panik karena kondisi mananya telah terkuras. Dan konyolnya, setelah beberapa saat menyusuri kedalaman rift yang susah payah membasmi semua hantu di sana, justru malah Cleo. Sedangkan dia malah duduk santai, sambil meminum teh hangat, guna memulihkan mana miliknya, sambil sesekali menilai bagaimana kemampuan Cleo dalam menghadapi musuh. Tidak hanya mampu menyapu semua musuh di sana, ia juga yakin Cleo bisa mengumpulkan tanaman herbal seorang diri, sehingga ia bisa fokus pada tujuannya sendiri. Kemudian, ia langsung memanggil kontrak spirit tanpa memberitahu Cleo mengenai apa tujuan aslinya datang ke sana. Dan dalam sekejap, spirit itu datang ke sana sembari membawakan teh hangat untuk Lee Hae-yeol. Bahkan dia langsung menuangkan tehnya ke dalam gelas sambil berbicara layaknya seorang kacung kepada majikannya. Dan tingkah anehnya itu pun membuat pikiran Lee Hae-yeol merasa begitu muak, hingga dia langsung menyuruh si spirit untuk memberitahukan kondisi benua Arcana. Meski begitu, si spirit bersikeras bertingkah seperti kacung. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sampai begitu jauh. Tapi di sekitar mechanical tower yang telah Lee Hae-yeol aktifkan, para dwarf dengan mengemudikan kapal sedang berkumpul menghadapi para demon. Mendengar nama dwarf sempat membuat Lee Hae-yeol seakan tidak menyangka. Menurut si spirit, para dwarf sepertinya merasakan aktivasi tower dan mulai melakukan pergerakan. Berkat hal itu, para demon mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebagai seorang demon hunter, Grenville sempat merasa bertanggung jawab dan ingin secepatnya pergi ke sana.
Tentunya Lee Hae-yeol juga merasakan hal itu, karena berada di satu tubuh yang sama, tetapi dia sempat merasa jijik dengan pose Grenville, yang terlihat seperti bersandiwara. Tetapi konyolnya, dia malah ikut-ikutan memasang pose yang sama, sembari memikirkan apa yang akan terjadi apabila Mechanical Tower mengalahkan semua demon. Dan secara tidak terduga, dia justru tertawa sambil memasang ekspresi membegongkan, lantaran ia mendapatkan jackpot besar karena ia memiliki hak untuk mengklaim semua XP yang didapat dari Tower. Karena dia sudah mengumpulkan informasi yang diinginkan, ia pun memutuskan untuk segera menyelesaikan rift-nya. Di saat yang sama, keadaan berpindah ke salah satu rift yang berbeda, yang mana saat ini sejumlah player dari Guild Haven tengah dihajar habis-habisan oleh bos monster di dalam rift tersebut. Menyadari bahwa mereka bukan tandingan dari bos monster itu, salah satu anggotanya menyarankan kepada guildmaster mereka untuk secepatnya mundur, tetapi dia justru menolaknya. Sekilas dia berpikir, karena Jesse tidak lagi bersinar, mereka tidak bisa membuang kesempatan dan harus menyelesaikan rift ini demi menaikkan peringkat guildnya. Pemikiran itu pun membuat dia menjadi egois dan langsung memerintahkan semua anggotanya untuk tetap maju. Tanpa memperdulikan bagaimana kondisi anggotanya, ia tidak peduli meski anggotanya terbunuh. Yang penting mereka bisa mengalahkan bos Iron Giant, yang mana memiliki level di atas 600. Sementara itu, Lee Hae-yeol juga kini telah sampai ke tempat di mana bos Rift itu berada, dan terlihat sudah siap untuk menghadapi bos monster yang sama. Namun ketika berhadapan dengan Lee Hae-yeol, monster itu justru malah berlutut dan mengatakan bahwa dirinya telah menunggu seorang bangsawan dengan potensi yang tidak terbatas. Dan bangsawan yang dimaksudkan tidak lain adalah Lee Hae-yeol sendiri. Sembari berubah menjadi kepulan cahaya, menuju ke tangannya, monster itu meminta supaya Lee Hae-yeol membawa dirinya ke tempat tinggi yang akan dia capai. Dan kepulan cahaya itu pun seketika berubah menjadi sebuah material yang mengandung jiwa dengan nilai tidak terukur. Apabila benda itu disatukan dengan sebuah pedang, maka pedang tersebut akan memiliki suatu ego, karena Ghost Iron merupakan metal yang diimbuhi suatu kesadaran. Menurut para NPC, Ghost Iron muncul sebagai Iron Giant untuk menguji para penantang. Jika cerita itu benar, berarti bukan tentang mengalahkan Giant, tapi tentang mendemonstrasikan energi yang kuat. Dan cerita tentang rute tersembunyi untuk mendapatkan Ghost Iron, pastinya itu adalah kebenaran, ujar Lee Hae-yeol sembari mendemonstrasikan energi pedang yang lebih overpower. Dengan kekuatan sebesar itu, ia merasa sangat yakin bahwa dirinya tidak akan kalah dari siapapun. Padahal kita juga tahu, cuma dia yang bisa membuat semua orang keringat dingin. Tidak lama setelah mendapatkan Ghost Iron, sebuah notifikasi menyampaikan bahwa dia telah menyelesaikan rift bagian pertama. Kemudian dia dan juga Cleo langsung diteleport keluar sebelum riftnya dihancurkan. Dan di waktu yang sama, Guildmaster Haven menyapanya sambil bertingkah seolah tidak mengetahui Lee Hae-yeol juga memasuki rift. Dia juga dengan percaya dirinya menyampaikan bahwa dirinya lah yang terlebih dahulu menyelesaikan riftnya. Padahal Lee Hae-yeol melihat dengan jelas mereka sudah babak belur akibat dihajar oleh Iron Giant di dalam rift, ketimbang dia yang cuma bersantai sambil mengumpulkan tanaman herbal. Bahkan dengan percaya dirinya, dia juga mengatakan, jika kali ini guildnya akan menjadi terkenal, namun tanpa diduga dia langsung terkena serudukan dari para reporter yang memburu Lee Hae-yeol. Kepercayaan dirinya itu pun seketika menjadi sirna, bahkan ekspresinya justru menjadi sangat menyedihkan ketimbang luka di tubuhnya. Namun di saat yang sama juga, Lee Hae-yeol seketika terkejut ketika mendengar kabar dari reporter bahwa dirinya yang telah memerintahkan seseorang menyelesaikan insiden kultus Dewi. Sedangkan di wilayah kultus Dewi, si Guiver yang sebelumnya dihujani ratusan panah ternyata masih hidup meski mendapat luka yang cukup parah. Tetapi yang lebih parahnya lagi, dia seketika tercengang begitu melihat pasukan kultus Dewi menundukkan kepala kepada satu orang, sedangkan dirinya malah dianggap sebagai musuh. Bahkan para kesatria itu seketika gemetar ketakutan, sembari meminta maaf karena bersikap tidak sopan kepada orang itu. Dan orang yang mereka takuti tersebut ternyata adalah Marcelo dari Magus Tower, yang secara pribadi mendatangi kultus Dewi. Namun di sini Marcelo menyampaikan kepada mereka, yang mesti mereka hormati bukan dirinya, melainkan Lee Hae-yeol, seorang mage dari Magus Tower yang kedudukannya sama dengan seorang elder. Itulah mengapa
Para reporter menganggap bahwa Marcelo adalah utusan Lee Hae-yeol yang ditugaskan untuk mengatasi insiden kultus dewi. Padahal di sini, Lee Hae-yeol sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini. Marcelo juga menganggap bahwa perilaku mereka yang sengaja menghalangi gerbang sama sekali tidak mencerminkan seorang penganut kultus dewi yang penuh akan kedermawanan. Maka dari itu, dirinya sebagai perwakilan Magis Tower Lee Hae-yeol meminta pertemuan 4 mata antara Lee Hae-yeol dengan Saint dari kultus dewi. Ternyata, alasan Marcelo secara pribadi datang ke sana karena dirinya merasakan ada sesuatu yang mencurigakan dari perilaku para penganut kultus dewi. Dan karena Lee Hae-yeol dapat mengenali demon, dirinya sengaja mempertemukan Lee Hae-yeol dengan Saint agar Lee Hae-yeol dapat melihat kebenaran dari kultus dewi yang tidak dapat dirinya ketahui. Singkat cerita, salah satu kapten Paladin yang sebelumnya bertemu dengan Marcelo langsung datang menghadap kepada sang Saint. Di sini sang Saint mempertanyakan, mengapa Paladin itu melanggar perintah dan malah membuka gerbang Muwon. Lalu dengan terbata-bata si Paladin mengatakan, dirinya terpaksa karena seorang magisian dari Magis Tower datang ke sana. Magisian yang bahkan mampu menghancurkan markas mereka hanya dengan sekali hentakan. Meminta bertemu dengan sang Saint. Jadi dirinya mencoba mengambil keputusan dalam situasi tersebut. Namun keputusannya itu justru dianggap sebagai goyahnya iman si Paladin, sehingga si Paladin sontak ketakutan dan mencoba menyangkalnya. Akan tetapi, ketika ingin memberikan penjelasan, sebuah perasaan yang aneh sontak menghentikan perkataannya. Dan seketika dia berteriak dengan lantang, seolah ada sesuatu yang mencoba memasuki kesadarannya. Di saat yang sama, Saint mencoba membujuk si Paladin agar imannya tidak tergoyahkan. Dan dalam sekejap, kepribadiannya seketika berubah, seolah dia telah dikendalikan oleh Saintes. Karena pengaruh demon, dia yang awalnya takut terhadap Magis Tower, kini menjadi bersemangat untuk memberi perlawanan dan menyebarkan kehebatan dari kultus dewi. Bahkan kewarasannya seakan menghilang, dan pikirannya hanya dipenuhi dengan kebencian, serta keteguhannya sebagai penganut yang taat. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Lee Hae-yeol, bahwasanya Saintes dari kultus dewi adalah seorang demon. Sementara di saat yang sama, bagian gerbang depan Muwon kini terlihat begitu ramai oleh pengunjung setelah gerbangnya dibuka. Dan terlihat, Lee Hae-yeol juga kini telah masuk ke wilayah tersebut, meskipun harus terburu-buru gara-gara dikejar oleh para reporter. Dalam perjalanan ke tempat Saintes Freja, ia telah melihat berbagai hal yang cukup membuatnya curiga terhadap kultus dewi. Dan secara mendadak langkahnya terhenti ketika melihat seseorang tiba-tiba mengarahkan sebuah pedang kepada dirinya. Si Paladin mengatakan bahwa di depan sana adalah aula utama, tempat di mana sang Dewi Freja berada. Jadi tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk masuk. Di sisi lain, Lee Hae-yeol dapat melihat aura yang dipancarkan oleh para pasukan itu. Tidak lain adalah aura dari demon. Kemudian, dia sontak menatap tajam sembari mengatakan bahwa dirinya dapat melihat dengan jelas apa yang disembunyikan dari kultus ini. Bahkan dengan kemampuan natural enemy, dia dapat melihat energi demon telah bersarang di aula Dewi Freja. Hal ini membuat dia semakin yakin bahwa Saints atau Dewi Freja selama ini adalah demon. Kemudian, Lee Hae-yeol menjentikan jarinya sembari menyuruh mereka untuk melihat kebenaran di balik semua yang mereka lihat. Hanya dengan sekali jentikan jarinya saja, dia dapat menghilangkan semua aura demon yang tersebar, serta yang telah menguasai semua pasukan itu. Sehingga semua pasukan itu menjadi terlihat kebingungan, seolah mereka tidak ingat dengan apa yang telah mereka lakukan. Dewi Freja yang menyadari tindakan Lee Hae-yeol sontak langsung keluar dari dalam ruangannya untuk melihat siapa yang telah lancang mengusik ketenangannya. Dan kemunculannya juga sontak menjadi sorotan, karena semua reporter yang sebelumnya mengikuti Lee Hae-yeol telah berdatangan ke sana. Akan tetapi, Dewi Freja seakan tidak peduli meski dilihat oleh publik, yang ia inginkan hanya memberi pelajaran terhadap orang yang telah mengganggu semua paladinnya. Namun serangan yang dilancarkan oleh Dewi Freja dapat dengan mudahnya ditahan oleh skill natural enemy milik Lee Hae-yeol, tanpa tergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. Sehingga hal itu sempat membuat Dewi Freja seakan tidak paham. Tetapi, setelah melihat sorot mata kebencian dari Grenfell, seketika membuatnya tertawa dengan sangat lantang. Sorot mata yang memancarkan kebencian terhadap demon membuat dia teringat bahwa Grenfell adalah satu-satunya demon hunter
yang selamat dari tragedi Aksan, yang dulu pernah dibinasakan oleh ras demon. Lalu secara mendadak, suatu getaran hebat seketika terjadi, bersamaan dengan teriakan Dewi Freyja, yang terus tertawa lantang. Getaran itu pun sampai membuat semua reporter ketakutan, bahkan sampai berhamburan pergi dari sana. Setelah mengetahui siapa yang datang untuk menemuinya, demon itu pun tanpa segan menunjukkan sosok aslinya, tepat di depan mata Liheyol, serta di hadapan semua paladin yang tentunya tidak mengetahui sosok asli dari sang Dewi Freyja mereka. Sembari tertawa, dia berkata, "Aku tak menyangka Demon Hunter yang terkenal itu bisa berhasil datang kemari. Berkatmu aku merasakan waktu yang begitu indah. Dasar kalian pengikut kultus Dewi yang bodoh. Karena kalian mengikuti perintah suciku dan tidak melakukan perlawanan apapun. Menjajah benua Arkana menjadi begitu mudah bagiku. Membinasakan orang-orang tidak bersalah. Bukankah benua Arkana terkena wabah demon karena ulah kalian?" Perkataan itu pun seketika membuat si paladin terkulai lemas dengan perasaan yang cukup terguncang. Di tengah keterpurukannya, dia tidak menduga bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh demon. Bahkan mereka telah mengabaikan kematian semua saudara mereka. Namun ketika si paladin tengah terbuai dalam perasaan bersalah, Liheyol sontak menyuruhnya untuk segera bangun. Dia menanyakan, apakah takdir si paladin selemah ini sampai digoyahkan oleh trik licik demon? Apakah dari dulu imanmu selemah ini? Sedangkan di sisi lain, Liheyol sempat kebingungan mengenai bagaimana dirinya mengalahkan demon Freyja dan memutuskan untuk memanggil pasukan dari Magus Tower. Tapi di saat yang tepat, notifikasi memberitahukan bahwa si paladin telah memerintahkan 46.000 paladin dan otoritas komando telah diberikan kepada dirinya. Di saat yang sama juga, si paladin mencabut pedangnya sembari mengucapkan terima kasih karena Liheyol telah menyadarkan mereka yang telah dibutakan oleh demon. Di tengah pembicaraan itu, sebuah reruntuhan tiba-tiba mengarah kepada reporter yang terlihat masih berada di sana. Dan dalam sekejap, si paladin langsung melesat untuk menyelamatkan mereka dengan cara menghancurkan bongkahan batu itu dengan sekali gerakan. Kemudian, dia meminta Liheyol untuk memimpin dirinya serta ribuan pasukan paladin sampai sang dewi terbebaskan dari pengaruh demon. Dia juga meminta kepada Liheyol untuk segera memberi mereka perintah, sedangkan Liheyol terlihat sangat tercengang setelah melihat kekuatan si paladin. Tanpa berpikir lebih lama, Liheyol mulai mengatakan kepada pasukan paladin bahwa sekarang adalah waktunya membuktikan iman mereka yang sesungguhnya. Apakah kalian akan memberikan dia yang telah menipu kalian bebas tanpa adanya hukuman, ataukah kalian akan mengalahkannya denganku? Terlihat para pasukan paladin dengan seksama mendengarkan pidato yang diberikan oleh Liheyol sebagai komandan sementara mereka, dan pidatonya itu seakan membangkitkan semangat mereka yang hilang. Sementara di saat yang sama, demon Freyja hanya tertawa menyaksikan usaha Liheyol serta pasukan paladin yang menurutnya percuma. Dan tanpa menunggu lama, Liheyol langsung memerintahkan semua pasukan paladin untuk menyerang demon Freyja demi mengangkat kembali kehormatan mereka. Apakah yang akan terjadi? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.